Hari ini kita akan membahas tinjauan teologis tentang iblis dalam Injil Sinoptik, asal-usul setan atau iblis. Setan memiliki sifat-sifat iblis. Sifat iblis adalah juga sifat setan-setan. Meskipun demikian, iblis ada dan sifat-sifatnya itu langsung bertentangan dengan kuasa ataupun kekudusan Allah. Di dalam Alkitab ada beberapa nama dan julukan yang diberikan kepada si iblis. Nama-nama itu jelas mengatakan sifat-sifatnya. Paling sering disebut iblis artinya itu seperti musuh, lalu setan atau pemfitnah. Nama-nama lainnya seperti 1. Beelzebul, penghulu setan, dapat dilihat Matius 12 ayat 24. Si jahat, Matius 13 ayat 19. Si pencoba, Matius 4 ayat 3. Roh-roh jahat, Markus 1 ayat 26. Ada beberapa sifat iblis yang dapat kita catat. Antara lain tadi juga jahat. Iblis adalah musuh semua orang yang baik. Penuh penipuan kejahatan yang terus berusaha merusakkan semua Allah yang baik dan benar. Dalam Matius 6 ayat 13. Kuasa dan kewajiban iblis. Iblis itu sangat berkuasa. Dapat kita lihat bahwa orang yang dikuasai oleh iblis telah dibutakan rohaninya dan berada dalam hukuman Allah. Ia bagaikan orang yang dipenjarakan iblis. Kerasukan setan itu pada dasarnya menimbulkan dua pandangan. 1, ada ketakutan atau kekuasaan di luar diri manusia yang menguasai dan menaklukkan manusia, yaitu kuasa iblis itu terhadap manusia itu. Dan yang kedua, hal kerasukan setan itu adalah gejala kejiwaan biasa yang menyebabkan orang tersebut berbuat aneh-aneh, bukanlah oknum dari luar dirinya, tetapi kekacauan jiwanya bersumber pada dirinya sendiri. Di dalam Wahyu juga Allah mengatakan dengan jelas akan adanya kerasukan setan. Contohnya dalam Markus 1 ayat 32 dan 34. Dalam ayat ini Markus memberikan komentar tentang apa yang Yesus perbuat terhadap orang-orang yang datang kepadanya. Di dalam Injil Sinoptik kitab Markus dikatakannya ada 3 ciri yang menjadi kondisi dari seorang yang kerasukan setan. Yang pertama, mencelakakan hidup orang lain, Markus 5 ayat 3. Dan yang kedua, mencelakakan dirinya sendiri, dalam Matius 5 ayat 5. Dan yang ketiga, orang yang kerasukan setan mempunyai derajat lebih rendah bahkan dibandingkan dengan seekor binatang. Derajatnya jauh lebih rendah, maka dapatlah dikatakan orang yang kerasukan setan tak ubahnya seperti batang liar yang dibuang karena tidak ada seorang pun yang dapat mengikatnya, mengizinkannya dan berkeliaran. Seperti dapat kita lihat, iblis membawa orang yang belum bertobat. Roh-roh jahat yang membangkitkan yang jahat, Markus 5 ayat 2. Iblis merusak pikiran, Markus 5 ayat 4. Iblis mencoba Yesus di padang gurun, Markus 1 ayat 12-12. Di dalam Injil Matius juga dikatakan iblis mencobai melalui kemegahan dunia, Matius 4 ayat 1. Iblis mencobai melalui kelemahan manusia. Iblis memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan, Matius 4 ayat 1-11. Iblis mencobai dengan iming-iming, Matius 4 ayat 9-11. Iblis masuk ke dalam babi atas izin Allah, Matius 8 ayat 30. Di dalam Lukas juga dikatakan iblis juga memanfaatkan waktu, Lukas 4 ayat 13. Roh-roh jahat merasuki orang-orang, Lukas 24 ayat 26. Iblis dilambangkan sebagai ular dan kalajengking. Cara menghadapi iblis, Alkitab kita mengetahui bahwa proses pencobaan mengikuti 4 langkah. Jadi kita harus mengetahui dulu proses pencobaan yang dibuat si iblis. Yang pertama itu, iblis baik terhadap Adam dan Hawa maupun terhadap Yesus pada langkah pertama. Seperti cerita Adam dan Hawa, dia awalnya itu baik. Yang pertama, iblis mengenali suatu keinginan di dalam diri kita. Dan yang kedua, ialah keraguan, dan yang ketiga ialah tipu dayanya, dan yang ketiga adalah ketidaktaatan kita. Memahami cara pencobaan sangatlah berguna, tapi yang lebih penting adalah mengetahui langkah-langkah khusus mengalahkannya. 1, jangan mau diintimidasi oleh si iblis. Dan yang kedua, mintalah pertolongan Allah.
Dan yang ketiga, kenali pola pekerjaan iblis dan bersiaplah menghadapinya. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita adalah iblis yang berkeliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus tetap bersiap untuk menghadapi si iblis. Maka kita juga harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Menurut kami, itulah hari ini pembahasan kita. Terima kasih.